Saudara, hari ini Majelis Hakim kasus dugaan korupsi di Jiwasraya akan memvonis Saudara 4 Maria terdakwa. Paulinumowa Di adalah sidang satu dari sebelumnya, 5 keempat Sementara itu, terdakwa pada dituntut 28 jaksa Juni lalu, polisi penjara juga selama mencairkan 8 uang bulan. sitaan hasil korupsi Ketua DPR 173 Setia miliar Novanto rupiah disebut-sebut terkait sebagai kasus salah satu pengadaan pihak bahan bakar. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, ayo tangkap saya. Saya hanya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Ayo, Pak. Ayo tangkap saya. Pak, ayo tangkap saya. Saya hanya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor yang lain. Tidak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau mau sembunyi, bukankah tempat persembunyian yang aman bagi para koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam, maling anjing, maling setan, maling parat, bakar, bunuh. Nggak bakal. Paling ditanyai sedikit basa-basi, minta hasil korupsi. Gak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, dan juga polisi. Anggap saja itu zakat buat mereka. Toh, itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini. Minta diadili. Pak, apakah Bapak takut diazab sehingga Bapak mengaku? Pak, apakah Bapak mengaku bahwa Bapak ini hanya seekor tikus negara yang tidak berguna? Tidak. Tidak. Saya tantang membantah. Itu urusan pengacara saya. Buat itu mereka semua dibayar. Membuat saya terlihat tidak bersalah. Jadi, Bapak tidak akan membantah kalau Bapak ini seorang koruptor. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tak lebih dari benda bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang menjadi terdistribusi. Terjadi pemerataan. Seperti pembangunan. Korupsi terjadi di segala bidang. Tapi nih ya, kami tidak pernah menikmatinya buat diri sendiri. Kami turut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak-anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an, banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan, bila ada hajatan. Pak, Bu, dan juga diminta bicara di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang sedang berbahagia. Berbahagia. Pak, lalu bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi agar para koruptor dipenjara? Naif. Bila para mahasiswa terus menuntut koruptor untuk dipenjara, nanti pusing, mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini bakal masuk penjara. Bukannya itu hanya akan menghamburkan anggaran belanja negara. Percayalah. Biaya memenjarakan para koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan
untuk memberantas kemiskinan. Jadi, memenjarakan para koruptor justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang itu dihambur-hamburkan untuk membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai dengan Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai dengan trias politika. Dalam demokrasi, mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi yang demokratis pun juga begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Semua mendapatkan kesempatan dan mendapatkan keuntungan yang sama. Korupsi itu ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang bakal berebut menikmati. Karena daripada itu, memenjarakan para koruptor justru seperti kalian menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya. Bisa menimbulkan keonaran bagi para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, saya tidak ingin hal itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Koruptor anjing, koruptor anjing, koruptor anjing, koruptor anjing, koruptor anjing, koruptor anjing, koruptor anjing. Tolong. Jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggelar aksi besar-besaran. Bayangkan ya, seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja. Dari kantor kelurahan sampai dengan istana negara, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik gak ada yang berproduksi. Jangankan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum pun gak bakal ada yang mengurusin. Karena para koruptor mogok. Sepertilah kondisi Strata. Ketika para perempuan memboikot seluruh laki-laki. Kalian bakal pusing sendiri. Kalian bakal melihat betapa berkuasanya kami. Kami ada di setiap penjuru negeri ini, ya. Bagaimana cara kalian memberantas kami? Bagaimana? Kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri. Maka dari itu, marilah kita hidup berdampingan dengan damai. Korupsi, gak korupsi, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Jadi yang gak korupsi pun soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, semua bakal dapat tempat, semua bakal dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita mulai belajar menerima kenyataan betapa korupsi sudah menjadi sesuatu yang menyenangkan di Republik ini. Anggap saja koruptor merupakan bagian dari perekonomian kita. Sudah banyak hutangnya, banyak pula koruptornya. Atau ini diibaratkan seperti kita memasuki lokalisasi. Sudah bayar, kena raja singa pula. Saya tidak malu mengakui diri saya ini adalah seorang koruptor.
Saya malah bangga bisa berkata demikian. Seperti terbebas. Malah sekarang saya bisa menjadi lebih rileks. Maka daripada itu, saya siap dihukum dengan cara yang sebaik-baiknya. Marilah dari sekarang kita mulai menghargai para koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi banyak harta berjasa yang mempercepat proses pembusukan negeri ini. Anggap saja itu bagian dari evolusi yang akan menimbulkan pembuahan. Munculnya tunas-tunas koruptor yang baru yang bertanggung jawab akan nasib bangsanya. Pak, apakah dengan Bapak mengaku Bapak sudah merasa bertanggung jawab? Begitu. Sebenarnya saya ini sudah capek menjadi buronan. Seolah saya ini penjahat macam patroli atau buser. Makanya lebih baik saya diam di penjara, bertemu dengan kolega-kolega saya lain, cerita pengalaman, kumpul bareng. Korupsi nggak korupsi, asal kumpul. Kalau rukun kan enak. Lihat, saya masih terlihat sehat. Cuma sedikit agak nggak waras. Hanya saja, saya masih heran dengan aparat-aparat kita. Kenapa mereka masih sungkan untuk menangkap koruptor macam saya? Ketika saya datang ya, mereka lari sembunyi. Barangkali para aparat itu percaya bahwa koruptor macam saya merupakan aset bangsa yang mesti dilindungi. Sampai-sampai ketika saya sudah di penjara pun, saya masih bisa melakukan korupsi dengan sistematik, baik dan benar, secara alami dan juga konsekuen. Sebagai orang yang dianggap penjahat, saya ingin menyampaikan kepada seluruh koruptor-koruptor yang ada di Indonesia, seluruh koruptor yang ada di dunia, mari kita rampas lebih dari orang-orang miskin. Kita rampas kebahagiaannya, kita rampas uangnya, kita rampas semua hak-haknya. Salam koruptor.